Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 4 hingga tanggal 11 September 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Ambil yang cocok, abaikan bila tidak. Untuk energi dan pesannya juga bisa vice versa. Oleh sebab itu, pastikan kalau ada energi yang tidak cocok dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, ya, teman, ya, anggota keluarga, atau bahkan pasangan kamu sendiri ya, yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini. Oke, ada the Sun, Four of Wands, Two of Cups, Nine of Swords, the World, Nine of Pentacles, King of Cups. Untuk the bottom of the deck kamu ada Justice, ada Knight of Wands ya. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan urusan apa ini sepertinya ya, urusan-urusan pemberkasan dokumen, ada yang berurusan dengan hukum peradilan ya. Ada juga beberapa di antara kamu yang berurusan dengan pemberkasan berkenaan dengan perjalanan ya. Ada beberapa di antara kamu yang pengen melakukan perjalanan ke luar negeri, otomatis kan harus urus-urus paspor, visa ya. Ada yang pengen menikah, harus urus ini pemberkasannya juga ke catatan sivil ataupun ke keagamaan gitu ya. Ya, urusan-urusan ini seperti akan membuat kamu sedikit frustasi di minggu ini. Ada Nine of Swords di sini ya. Ada kekhawatiran, ada hal-hal yang mengganggu pikiran kamu, yang membuat kamu nggak bisa tidur di malam hari. Ada sesuatu yang membuat kamu seperti nggak sanggup gitu ya. Sanggup nggak aku ya nanti melewati masalah yang aku hadapi ini ya. Sanggup nggak aku nanti ya menjalani kehidupan setelah menikah. Sanggup nggak aku ya menjalani kehidupanku, karirku ketika aku di luar negeri. Nah, ada beberapa di antara kamu yang pengen bekerja ke luar negeri gitu. Jadi kamu udah ngebayangin duluan ya, kalau di luar negeri nanti aku bisa nggak ya gitu. Jadi udah mikir yang negatif dulu di sini. Ada beberapa di antara kamu yang dealing juga nih dengan mimpi ya, seperti nightmare gitu, seperti mimpi buruk. Bisa jadi kamu terlalu banyak khawatir sehingga kebawa mimpi, jadi bermimpi yang enggak gitu ya. Padahal di sini overall saya ngelihat kartunya bagus banget nih gitu. Ya, ada beberapa di antara kamu yang bakalan relokasi ya, bakalan pindah rumah, bakalan jalan-jalan dari satu rumah ke rumah yang lain. Ada yang keluar kota jalan-jalan nih gitu, berkunjung antar keluarga. Ya, saya ngelihat kamu di sini ada semacam prestasi keberhasilan ya, sesuatu yang membuat energi kamu fresh. Ya, ada situasi finansial yang stabil sebenarnya, cukup baik gitu. Cuma saya ngelihat kamu di sini enggak sepenuhnya puas gitu ya. Masih ada hal-hal yang mengganjal di hati dan pikiran kamu. Ada sesuatu hal nih yang kamu pengen lakukan, kamu pengen ngejalanin. Ada sesuatu hal yang ingin kamu miliki ya, pengen ekspresikan, tapi belum tuntas, belum sepenuhnya kamu miliki ya. Ya, ibarat kamu pengen menjadi seorang penulis gitu ya. Sebenarnya udah nulis gitu ya, bisa sebenarnya menulis gitu, cuman kamu ngerasa nggak puas di tulisan kamu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu udah memiliki penghasilan reguler, tiap bulan dapat gaji gitu, cuman ada semacam ketidakpuasan di sana. Kamu ngerasa ini gaji belum cukup, aku pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya. Aku pengen masih pengen melakukan sesuatu hal yang lebih besar lagi, semacam itu tuh di sini ya. Ada the Sun ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya
Ada yang terkoneksi dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces, ada juga dengan Virgo, Capricorn, Taurus ya, yang pengen menikah, yang melakukan kunjungan dari rumah, antar rumah, keluarga dengan keluarga, ada ya. Ada bentuk komunikasi yang harus dijalin di sini nih dengan baik ya. Ya, kalau komunikasinya tidak baik ini bisa jadi ada hal-hal yang menimbulkan frustasi, stres di hubungan kamu dengan orang-orang terdekat kamu. Bisa dengan pasangan, bisa dengan anggota keluarga gitu ya. Ya, bisa juga ini dengan partner kerja kamu. Ada King of Cups. Cuman saya ngelihat kamu akan belajar di minggu ini untuk lebih menenangkan hati dan pikirannya. Kamu belajar untuk ibarat mengkultivasi energi kamu yang tadinya terlalu khawatir banget gitu ya. Nah, kamu mengkultivasi, berusaha ini mengembangkan energi positif di dalam diri kamu, menenangkan hati dan pikiran, dan pada akhirnya saya ngelihat di sini kamu akan berhasil menjadi sosok yang bisa merasakan kedamaian hati. Ya, ada beberapa di antara kamu yang stres mikirin keuangan, mikirin pekerjaan. Pada akhirnya kamu di sini akan memperoleh bantuan, support, dukungan dari orang terdekat kamu. Saya ngelihat ada nih bentuk komunikasi antara kamu dengan orang yang akan ngedukung atau nge-support kamu secara materi ataupun secara moral, ada di sini ya. Ya, saya ngelihat sepertinya kamu memang di sini butuh yang namanya support, butuh dukungan gitu. Dan dukungan ini nggak sekedar dibantu secara materi, tapi dibantu juga dengan kata-kata yang memotivasi. Sebaliknya ya, kamu nggak cukup juga dibantu dengan kata-kata motivasi ya, atau support, diberi saran, pandangan gitu, atau ditenangkan gitu ya. Kadang kan ada orang kan dengan dia didengarkan keluh kesahnya itu udah cukup menenangkan hati dan pikiran. Kalau saya ngelihat kamu di sini nggak cukup tuh gitu. Ya, jangan dikasih motivasi aja, jangan dikasih dukungan moral aja, dikasih saran-saran aja atau kata-kata aja, tetapi ya dikasih bantuan materi kayak gitu ya. Ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu yang ada di sini ya. Benar-benar ya. Jadi motivasi nggak cukup atau saran, masukan nggak cukup ya. Bantuan secara material juga sangat diperlukan di sini untuk Capricorn di minggu ini. Kalau itu semua ada, tentunya kamu akan sangat bahagia. Kita lihat di sini apakah benar-benar ada ya. Ya, oke. Yep, untuk the bottom of the deck kamu ada Knight of Cups, ada juga The Lovers. Ya, ada Six of Pentacles, Two of Pentacles, Two of Wands, ada Two of Wands, Six of Swords, ada The Tower, ada Seven of Swords, ada Eight of Wands ya. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang pengen melakukan perjalanan keluar negeri ya, keluar kota seperti yang saya katakan tadi. Ya, otomatis akan menguras materi kan gitu ya. Ada biaya di sana gitu. Ada keperluan-keperluan yang ingin kamu lakukan. Ada yang pengen melanjutkan pendidikan, ada yang pengen berkunjung nih ke suatu tempat ya. Ada yang pengen memulai usaha atau bisnis ya. Tentunya butuh yang namanya modal, bantuan gitu. Saya ngelihat di sini ada bantuan atau modal itu tuh gitu. Ada support itu gitu. Cuman saya ngelihat kamu di sini ngerasa itu belum pas gitu ya. Belum yakin ya. Belum yakin juga ada di sini. Ya. Ada yang pengen menikah, kamu masih memiliki keraguan. Ya, apa mungkin bakalan menikah saya gitu ya. Pengen melakukan perjalanan ya internasional. Ada beberapa di antara kamu, kalau bukan kamu yang melakukan perjalanan internasional, ini bisa jadi pasangan kamu, orang terdekat kamu. Jadi ada keraguan di sini yang kamu miliki ya. Apa mungkin nih bakalan ketemuan? Apa mungkin sih dia bakalan melakukan perjalanan internasional? Ya, ada juga nih ya semacam bantuan. Kamu meragukan bantuan itu, apa mungkin bakal dibantu? Gitu ya. Namun di sini saya nggak lihat ya. Ada sepertinya bantuan itu gitu ya. Tapi tetap aja belum sepenuhnya, belum 100% membuat kamu sangat-sangat puas gitu. Ya.
Ada semacam bentuk komunikasi antara kamu dengan orang terdekat di sini yang membingungkan, nggak clear gitu, nggak jelas, membuat kamu semakin bimbang, membuat kamu semakin ragu. Ini bisa jadi bentuk komunikasi kamu dengan pasangan, bisa jadi dengan atasan gitu ya, bisa jadi dengan orang terdekat kamu. Ya, membuat kamu semakin bingung. Ya, membuat kamu semakin gak yakin arah dan langkah tujuan kamu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu dihadapkan pada pilihan karir nih gitu. Ya. Ada di satu sisi ada kondisi atau situasi yang membuat kamu jadi semakin bingung. Ya. Apakah aku akan berhasil di karir ini apa enggak? Apakah aku bisa melewati masalah keuanganku di sini apa enggak? Ya, ada beberapa di antara kamu yang mengalami masalah keuangan ya, sulit keuangan gitu ya. Ya, tapi saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu memiliki kecerdikan tersendiri ya. Kamu akan memanfaatkan situasi, ya situasi ada seni energi Scorpio Cancer Pisces. Ini energi mature, bisa jadi ini orang tua kamu atau atasan kamu ya. Ya, atau ini pasangan kamu ya. Kamu akan memanfaatkan situasi di mana ini orang memberikan support sama kamu secara material atau moral ya. Nah, kalau kamu memanfaatkan strategi yang bagus di sini, cara-cara cerdik, ya, kamu akan mampu mengatasi kesulitan keuangan kamu. Ya. Segala cicilan, tunggakan, kreditan itu bisa diselesaikan kalau kamu memanfaatkan situasi dengan cara cerdik. Ya, tapi saya nggak bisa menjamin ya cara cerdik di sini ini positif atau enggak. Soalnya Seven of Swords ini adalah energi yang licik gitu ya. Stealing, mencuri ada di sini ya, berbohong. Ya. Ini kan adalah simbol seseorang yang mengambil pedang orang lain gitu ya. Dia mencuri tuh gitu ya. Cari posisi aman. Jadi ketika sudah terjun di medan perang, lawan itu nggak punya pedang untuk melawan kamu, otomatis kamu yang menang gitu. Ya. Jadi ada unsur-unsur kelicikan juga di sini. Ini bisa jadi energi kamu, ini bisa jadi energi orang yang dealing sama kamu di sini gitu. Tetapi harus kudu berhati-hati gitu ya kan. Nah, kalau misalnya orang yang di dalam tenda ini bangun, ya ketahuan kamu mencuri, kamu habis di sini dihajar gitu. Ibarat ini ada orang baik nih ya, yang memberikan support, dukungan sama kamu gitu. Nah, kamu di sini bersikap licik gitu ya. Bisa jadi kamu pengen memanfaatkan kesempatan yang di sini untuk memperoleh keuntungan gitu ya. Nah, harus cerdik. Kalau licik, kalau tidak hati-hati, kalau ketahuan kan, kamu bisa kena masalah gitu. Ya, kalau udah kena masalah kan stres jadinya ya. Ya harus hati-hati di sini ya untuk Capricorn. Saya ngelihat apapun masalah yang kamu hadapi di minggu ini, masalah pekerjaan, yang kehilangan pekerjaan, ya ada dilema memilih pekerjaan A atau B, ada kesulitan dalam hal keuangan, ya ada rasa frustasi di dalam menangani kebutuhan hidup ya, ada tunggakan-tunggakan harus dibayar, ya. Kamu pengen menuntaskan itu semua untuk memperoleh kedamaian hati. Ya, cuma nggak tahu gimana caranya. Adapun bantuan, tapi sepertinya enggak maksimal gitu ya kan. Itu yang membuat kamu jadi makin bimbang, makin stres gitu ya. Tapi kalau kamu mampu mengelola keuangan kamu ya dengan baik, saya kira kamu akan keluar dari ujian ini gitu. Nah, kalau kamu ini adalah final test. Kalau kamu mampu mengatasi, memanage keuangan kamu dengan baik ya, ini semuanya akan berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar. Usaha, bisnis, karir, atau hubungan kamu dengan orang-orang sekitar itu akan berjalan dengan baik. Apapun rencana-rencana kamu, ya mau buka bisnis, mau buka usaha, mau menikah, mau jalan-jalan, ya mau menuntaskan semua
biaya cicilan, kreditan itu bisa semuanya tertuntaskan gitu ya. Dan alhasil kedamaian hati akan kamu dapatkan. Ya, ini ujian akhir gitu ya. Harus sepertinya harus hati-hati nih kamu di dalam mengelola keuangan kamu ya. Ya demikian untuk Capricorn. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat dan semoga berbahagia, and goodbye.